Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku. Pada materi kali ini, kita akan belajar mengenai materi dalam menciptakan tabel di dalam DB kontrakan yang pernah kita buat atau sudah pernah kita praktekkan di materi yang lalu. Lalu kita akan belajar menciptakan atau membuat backup pada tabel dan membuat database pada backup, serta juga seluruh database-nya yang akan kita backup. Nah, jadi mungkin teman-teman masih belum tahu apa sih yang dimaksud dengan backup. Nah, backup itu diartikan atau disebut dengan juga recovery, yang artinya menggandakan basis data sehingga dapat dikembalikan jika terjadi satu, kerusakan sistem, dua, kegagalan hardware, tiga, hapus data, dan hapus data ini kita menghapus data secara tidak sengaja gitu, dan keempatnya itu untuk instalasi software. Recovery ini maksudnya gimana sih? Nah, recovery ini artinya mengembalikan database yang telah di backup. Jadi sebelum kita melakukan backup, alangkah baiknya kita mengaktifkan XAMPP terlebih dahulu, karena kita bakal membuat database dengan menggunakan CMD. Nah, jadi teman-teman harus mengaktifkan XAMPP terlebih dahulu, aktifkan Apache-nya dan MySQL-nya juga. Ini saya sih di sini saya udah buat. Jadi teman-teman juga harus mengaktifkan MySQL Rollback. Nah, punya saya sih ini tampil seperti ini. Jadi jaringan punya saya ini, langsung saya open kan. Jika tampil seperti ini teman-teman, maka teman-teman langsung membuat, kita di sini akan membuat atau menciptakan tabel kontrakan di dalam DBS kontrakan. Langsung kita buka, klik yang di sini Windows +R, kita buat di sini teman-teman, kita enter kan. Setelah kita udah membuka layar CMD kita, langsung kita buat perintah dalam mengaktifkan XAMPP dan MySQL kita. User. Nah, setelah seperti ini, langsung kita buat di sini user atau show databases agar menampilkan semua database yang ada di database kita. Nah, setelah itu kita akan memanggil database yang sudah kita buat. Langsung aja kita buat user db kontrakan. Nah, show tables. Nah, yang ada di show tables kita itu ada dua, yang artinya bahwa saya sudah membuat table. Pada tujuan kita di sini akan menciptakan tabel kontrakan. Nah, jadi gimana sih cara untuk menciptakan tabel kontrakan? Teman-teman, karena saya sudah membuat tabel kontrakan, jadi perintah untuk menciptakannya itu ada create tabel kontrakan. Nah, jadi teman-teman tinggal membuat seperti ini, menciptakan seperti ini, lalu nanti kalian tinggal mengisi apa aja atribut yang ada di tabel menciptakan. Namun karena saya sudah membuat di sini, saya langsung menampilkan isi dari tabelnya. Ayo kita tampilkan dulu ya. Nah, di sini kan saya sudah mengisi satu. Jadi karena satu yang saya sudah isi, saya akan mengisi satu tabel lagi, yang artinya untuk menambah di tabel kontrakan ini. Bagaimana perintahnya itu? Kita langsung klik insert into tabel kontrakan. Langsung kita ini. Jadi kita masukkan atributnya dalam nomor kontrakan, alamat, foto, harga, terus ini, terus values. Values ini artinya kita akan beri petanda atau supaya yang di atribut-atribut ini kita langsung memberikan nilainya apa, isinya gitu. Jadi langsung nomor 01
1 alamat Medan, fotonya kosong ya. Harga 10.800.000. Jadi langsung kita lihat. Artinya sudah boleh sama. Oke. Harganya jadi berhasil ya teman-teman. Setelah udah berhasil, langsung kita buat di sini menentukan lagi from kita lihat udah bertambah ini ya. Sudah bertambah ya teman-teman. Jadi kita udah berhasil membuat atau menciptakan tabel kontrakan. Sekarang kita akan setelah kita udah menciptakan tabel kontrakan, kita mengaktifkan di web browser kita itu PHP My Admin atau lokasi PHP My Admin. Jadi punya saya di sini, saya reload dulu. Apakah udah bertambah di sini? Begini tampilan di database kontrakan saya yang sudah saya isi tadi. Coba kita buka ya. Nah, jadi inilah tampilan dari database yang sudah kita masukkan di table kontrakan tadi, yang sudah kita tambahkan tadi ini ya, yang di sini. Lalu kita kembali lagi ke DB kontrakan CMD kita. Sekarang kita akan melakukan backup dari MySQL. Nah, bagaimana sih perintah dari backup MySQL? Jadi di sini kita akan membuat perintah bahwa MySQL, yang artinya supaya dapat dilakukan dengan cara memberikan perintah. Artinya gini, kita akan membackup gitu loh, membackup MySQL kita sendiri yang sudah kita buat di database. Jadi perintahnya seperti apa? Kita buat di sini perintah MySQL dot, terus buat di sini kita langsung exit aja ya ini ya. Setelah exit,
Kita buat perintah lagi cek ini example ini SQL ini. SQL databases. Nah, setelah begini tampilannya, langsung kita buat di sini perintah MSQL dot database db kontrakan db SQL. Selanjutnya langsung kita buat di sini perintah dir. Nah, dia akan menampilkan apa aja yang ada di database kita tuh. Artinya setelah kita menggunakan database kita di DB kontrak itu, dia akan menampilkan di sini. Ini banyak banget ya. Ini adalah waktu kita menggunakan MSQ atau menggunakan, pokoknya tuh dia akan menampilkan semua di sini tanggal-tanggal atau jam di mana kita menggunakan database kita. Lalu setelah udah tampil seperti ini, kita akan membuat apa namanya, yang ini tadi adalah membackup ya teman-teman ya. Ini maksudnya tadi yang saya buat di sini MySQL garis root, terus ada garis lagi database DB kontrakan. Itu artinya kita udah membackup gitu loh, membackup data-data yang sudah kita buat. Jadi sekarang kedua, kita akan membackup database di tabel pemilik. Setelah kita udah membackup di DB kontrakan tadi, sekarang kita akan membuat database pemilik, yaitu MySQL dot database kontrakan terus development SQL. Nah, setelah itu kita langsung buat sini MySQL dasar. Nah, jadi di sini teman-teman, setelah kita udah membuat di sini DB contract tables ini, coba kita buka di ini kita, karena kan lokal yang kita buat tadi di sini adalah lokal C. Kita buat lokal C. Nah, jadi inilah yang dinamakan backup. Membackup itu berarti semua yang sudah kita buat di database kita, dia bakal tersimpan sendirinya di lokal C kita. Karena kita tadi sudah membackup, sudah membuat di sini perintah MySQL dot user root database DB kontrakan, terus tabel pemilik itu di SQL. Nah, coba kita buat di sini ya. Apakah data-data kita masih ada di sini atau memang sudah tidak ada? Nah, otomatis masih ada ya teman-teman ya. Di sini dia akan menyimpan semua perintah-perintah yang sudah kita buat di database kita sendiri. Jadi inilah maksudnya membackup itu. Lalu ketika kita sudah selesai membackup, maka di sini juga teman-teman juga kalau misalkan database itu jangan tersimpan di lokal D atau C, jadi perintahnya juga bisa membuat kayak gini, MySQL dot user dot databases DB kontrakan D garis tabel kontrakan SQL. Nah, jadi nanti ini punya teman-teman ini bakal tersimpannya itu di lokal D. Artinya
itu teman-teman juga nanti bakal tersimpan data ini, yang artinya ini, yang ini tadi yang barusan kita buka ini, yang DB kontrakan ini bakal tersimpan di lokal deh teman-teman. Jadi kalau saya saya langsung saja gitu loh ke lokal C aja, nggak usah disimpan di lokal D. Jadi kalau misalkan teman-teman di lokal C-nya itu udah penuh, jadi ya boleh juga dipindahkan ke lokal D supaya tidak mengulangi ini. Nah, sekarang setelah kita sudah belajar untuk nge-backup, membuat DB kontrakan table pembeli juga udah, terus ketiga juga backup database di DB kontrakan juga sudah. Inilah kalau dinamakan itu adalah DB kontrakan atau disimpan di dalam drive. Nah, jadi teman-teman juga harus tahu juga nih, apa sih backup database itu. Nah, inilah perintah-perintah dalam database teman-teman. Terus bagaimana ya cara untuk membackup seluruh database-nya? Jadi perintah pertama ini untuk membackup semua database itu ya, kita buat di sini perintah dap langsung user all database semua SQL. Berarti database kita semua sudah di backup, yang artinya bahwa database kita semua sudah di backup, sudah disimpan dalam file ini tadi, di dalam DB database. Baik. Nah, teman-teman, udah selesai di backup semuanya database kita. Maka beginilah cara untuk membackup database ke dalam database di DB kontrakan, sehingga yang sudah kita masukkan semua data-data yang ada di dalam sini ya teman-teman ya, di struktur database kita ini itu bakal aman. Kadang itu kalau misalkan ada data sudah terhapus, itu masih bisa dikembalikan, yang artinya bahwa kalau misalkan kita udah buat program, ya kita harus membackup dulu sebelum data tersebut hilang. Kita harus melakukan pembackupan dulu. Jadi sekian dari saya. Semoga materi yang sekarang ini dalam membuat tabel kontrakan dapat teman-teman mengikutinya, dan sampai jumpa di materi berikutnya.